Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan untuk belajar hari ini. Nah, supaya belajarnya semakin berkah, mari kita berdoa dulu yuk. Hafiz, silakan pimpin doanya. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Hafiz sudah memimpin doa hari ini. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Maulana Hafiz, Hadir. Gerald, Hadir, Bu. Radit, Hadir. Kahwa Putri, Hadir. Kezil, Hadir, Bu. Evita, Hadir. Arfa Bari. Tidak masuk, Bu. Aik sedang sakit. Oh begitu, Aik sedang sakit ya. Mari kita doakan Aik ya, supaya lekas sembuh dan dapat belajar bersama kita lagi. Nah, untuk anak-anak ibu yang hadir di sini, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Oke, kita mulai ya sekarang. Nah, kalau gitu, ada yang masih ingat tidak mengenai pembelajaran tentang perpindahan panas yang sebelumnya? Masih, Bu. Masih? Coba gimana? Perpindahan panas secara konduksi dan secara konveksi. Oh iya, betul sekali. Ada perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Lalu, kalau perpindahan panas secara konduksi itu yang kayak gimana sih? Perpindahan panas secara konduksi itu adalah perpindahan panas yang mengharuskan adanya zat perantara, Bu, tapi zat perantaranya nggak ikut pindah. Nah, betul sekali, Kahla. Lalu, itu kan yang tadi konduksi ya. Kalau yang konveksi kayak gimana? Aku mau jawab, Bu. Oke, silakan Evita. Kalau perpindahan panas secara konveksi itu perpindahan panas melalui zat perantara serta diikuti oleh perpindahan zat perantaranya, Bu. Nah, iya betul sekali. Ibu tuliskan dulu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu lagi jenis perpindahan panas. Pasti nggak ada zat perantaranya. Nah, betul sekali Gerald tepakannya. Jadi, perpindahan panas yang sekarang kita pelajari itu tidak ada zat perantaranya. Hah? Namanya radiasi. Hah? Bagaimana panasnya bisa berpindah kalau begitu, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus, Hafiz. Justru itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, udah gak sabar ya mau belajar tentang radiasi. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dulu ke dalam 4 kelompok. Nah, kalian sudah duduk berkelompok kan ya? Sekarang Ibu akan bagikan LKPD dengan bahan ajar kepada masing-masing kelompok. Nah, LKPD ini nanti akan kalian gunakan untuk menuliskan semua proses dan hasil yang kalian kerjakan selama pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Nah, sekarang kegiatan pertama kita akan melakukan praktikum dulu. Praktikum mengenai perpindahan panas secara radiasi. Nah, yang harus disiapkan adalah yang pertama lilin, terus ada korek, lalu ada juga ini penggaris. Nah, setiap kelompok boleh mengambil lilin, korek, dan penggarisnya ke depan ya, sudah Ibu sediakan. Nah, jangan lupa hati-hati untuk menggunakan apinya ya. Nah, bagaimana? Sudah praktikumnya? Sudah, Bu. Oke, tadi jangan lupa ya dicatat hasilnya. Bagaimana yang kalian rasakan ketika mendapatkan panas dengan jarak 4 cm, lalu mendapatkan jarak 8 cm, dan seterusnya yang semakin jauh, dan kalian mampu merasakan perbedaannya. Nah, tadi perpindahan panas yang perpindahan dari api yang ada pada lilin ke tangan kalian, itulah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Nah, kalau tadi melihat pertanyaan yang sebelumnya, kok bisa ya berpindah? Nah, itu akan dibahas di teks eksplanasi yang sudah Ibu kasih di bahan ajar. Ada teks eksplanasi yang berjudul Perpindahan Kalor Secara Radiasi. Nah, supaya lebih paham lagi tentang perpindahan panas secara radiasi, bisa dilihat di teks eksplanasi yang sudah Ibu siapkan di bahan ajar di halaman ketiga. Nah, di sini kalian coba bekerja secara berkelompok untuk membacanya, lalu menuliskan informasi-informasi penting, mulai dari apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan kenapa. Nah, nanti dituliskan dan dibuat peta konsep secantik mungkin, dan hasilnya ditulis di LKPD. Nah, tadi dengan kelompok kalian sudah menyusun dan mendiskusikan apa sih informasi-informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi. Mulai dari 6 kata tanya ini, mulai dari apa, bagaimana, terus di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Coba, kalau apa itu menjelaskan tentang apa ya? Ya, betul. Apa itu menjelaskan tentang suatu pengertian atau makna. Jadi
Jadi ketika kalian tadi sudah membaca teks eksplanasi yang berjudul perpindahan kalor secara radiasi, berarti yang dimaksud dengan radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Lalu di mana ya biasanya radiasi terjadi? Radiasi terjadi berarti itu berbicara tentang tempat. Nah, radiasi terjadi di suatu hal yang tidak terdapat zat perantara, atau jika ada pun konduktor yang buruk, jadi dia tidak bisa mengantarkan panas dari sumber panas ke penerimanya. Jadi itu dikatakan sebagai zat perantara yang buruk. Nah, kapan sih bisa terjadinya radiasi? Ya tadi, ketika tidak ada zat perantara. Nah, siapa saja yang terlibat? Dan tentunya yang terlibat yang memberikan panas atau sumber panas dan yang menerima panas. Lalu bagaimana bisa terjadi? Nah, penerima panas akan mampu menyerap kalor yang diberikan oleh sumber panas. Jadi tadi karena penerimanya bisa menerima secara langsung, sehingga ini tidak diperlukan zat perantara. Nah, yang terakhir, mengapa? Karena biasanya proses radiasi terjadi pada sumber panas dan penerima panas yang tidak disertai perantara yang baik. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang perpindahan panas secara radiasi. Sekarang kita akan belajar tentang pola lantai dalam tari. Nah, di pembelajaran 3 kemarin kita sudah belajar ya. Ada yang masih ingat? Ingat Bu. Ya, betul. Jadi pembelajaran yang sebelumnya itu adalah mengenai pola lantai yang garis lurus ya. Nah, kalau sekarang ini yang gerak lengkung. Nah, tarinya itu adalah tari tradisional dari Indonesia, dari Sumatera Barat dan Minangkabau tepatnya. Nah, tarinya itu adalah tari randai. Sekarang Ibu tampilkan ya videonya. Nah, tuh lihat, ini penarinya mulai memasuki ke panggungnya. Belum kelihatan melingkar. Jadi tari randai ini adalah tari yang berasal dari Sumatera Barat tadi ya, dari Minangkabau. Ini ada dramanya, ada sastranya juga. Terus menceritakan suatu kisah. Jadi tadi nanti ada dramanya sedikit. Tuh, pertama ini garis lurus dulu polanya. Nanti dari sini penarinya akan sedikit-sedikit melangkah dan membentuk pola lantai melingkar. Nah, tadi setelah menonton video dari tari randai ya, di sini selain tari randai juga ada tari yang lain yang menggunakan pola lantai yang melingkar. Contohnya tuh di gambar yang sebelah sini. Ini adalah gambar tari kecak dari Bali. Kalau ini yang tadi ya, yang tadi kita saksikan bersama-sama, tari randai. Dan yang terakhir ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Nah, sebetulnya masih banyak tari-tari yang menggunakan pola lantai yang melingkar. Hanya saja Ibu hanya memberi contoh di sini tiga tarian daerah ini saja. Oke, sekarang setelah kita mempelajari semuanya, Ibu akan memberikan suatu tes pada kalian yang nantinya kita akan hitung skornya per kelompoknya. Jadi setiap orang di dalam kelompok tersebut harus mendapatkan poin yang tinggi untuk membantu poin kelompoknya supaya tinggi juga. Ibu bagikan sekarang ya. Nah, tadi kita sudah melakukan tes. Terus tadi kita juga sudah menghitung berapa jumlah nilai dari kelompoknya. Nih, kelompok 1 memperoleh 300 poin. Terus kelompok 2 memperoleh 350 poin, kelompok 3 memperoleh 300 poin, kelompok 4 memperoleh 325 poin. Oke, berarti kelompok 2 termasuk ke dalam kelompok yang super. Iya, tepuk tangan buat kelompok super. Kelompok 4 memperoleh kategori kelompok hebat. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 dan kelompok 1. Oke, kelompok 3 berarti dia kelompok yang bagus. Kelompok baik. Nah, tadi kita sudah belajar mulai dari perpindahan panas secara radiasi, terus bagaimana meringkas teks eksplanasi tentang radiasi dan mencari informasi-informasi pentingnya. Lalu kita juga belajar tentang pola lantai melingkar dari tari randai tadi yang berasal dari Sumatera Barat. Coba Ibu ingin tanya sekarang, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Alhamdulillah senang Bu. Oke, wah ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, sekarang coba ada yang mau menyampaikan tidak? Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, walaupun tadi kita sudah belajar banyak hal, tapi anak-anak kita tetap harus selalu semangat untuk belajar lagi, dan lagi. Nah, nanti apa yang sudah dipelajari hari ini, jangan lupa untuk selalu diamalkan, supaya bermanfaat tadi ya yang kata Ibu. Gitu. Oke, sekarang kita siap-siap untuk pulang ya. Nah, sekarang silakan pulang yang tertib, hati-hati di jalan, dan salam untuk kedua orang tua di rumah ya. Sampai jumpa lagi.